karena mereka melihat pencapaian saya, mereka melihat sebagai pengetahuan saya tentang Alkitab, kemudian mereka mengusulkan saya untuk menjadi misionaris. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga sejahtera. Teman-teman, fenomena mantan pendeta yang menjadi mualaf sering sekali didengungkan oleh channel-channel Islam. Sebenarnya gak masalah sih bagi kita sebagai orang Kristen. Cuma yang anehnya, kadang saya merasa heran kenapa mereka tidak pernah berpikir kritis terhadap kisah dari mualaf-mualaf yang mengaku mantan pendeta, mantan misionaris, yang sudah jelas sekali padahal kebohongannya. Hal ini jadi menimbulkan stigma bahwa ternyata menjual nama mantan pendeta untuk menjadi mualaf itu gampang sekali sepertinya teman-teman. Masa sih channel-channel Islam bisa sepolos itu menerima pengakuan dari orang-orang yang demikian tanpa dicek dan recheck dulu kebenarannya? Saya kadang jadi prihatin dengan kepolosan mereka yang mudah sekali terkibuli oleh mualaf-mualaf yang mengaku-ngaku mantan pendeta. Oke, sekarang kita cek dulu video berikut ini. Jadi waktu itu orang tua melarang dan mengatakan bahwa kamu harus sekolah teologi, sekolah pendeta, sekolah Alkitab. Jadi saya pulang ke Manado, sekolah SMP, SMA. Setelah tamat SMP SMA, kemudian saya dimasukkan di sini Universitas Kelabat atau disebut Unclub. Jadi situ saya kerja sambil kuliah. Karena sudah ada bibit-bibit Islam sejak dari masih kecil, jadi masih ada di dalam memori saya, masih tersimpan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas. Itu tidak akan lupa sejak dari kecil sampai waktu saya kerja sambil kuliah. Jadi masih terngiang terus. Setelah itu saya mengundurkan diri tahun 2007. Saya mengundurkan diri dengan alasan cuti. Saya ingin cuti kuliah. Iya, tapi dalam hati itu sudah ada pertanyaan, apakah saya ini diizinkan kembali untuk ke Islam atau tidak. Kemudian karena saya nganggur, kemudian saya ditawarkan untuk menjadi guru agama di sekolah SD, SMP, Rapi, Manado sama SMA. Saya jadi guru agama di situ, guru agama Kristen. Kemudian saya juga ditawarkan sebagai guru agama Kristen di SMA Walter. Nah, di situ karena mereka melihat pencapaian saya, mereka melihat sebagai pengetahuan saya tentang Alkitab, kemudian mereka mengusulkan saya untuk menjadi misionaris. Jadi tahun 2010 saya misionaris. Dari 2009 sampai 2010 saya misionaris di, kebetulan gereja itu gereja Metro, tapi masih Advent, gereja Advent Metro di Jakarta, tapi cabangnya di Pandu. Kemudian saya misionaris di gereja itu, sempat memurtadkan satu orang. Jadi siswi yang sekolah di SMA Walter, namanya adalah Astuti, dari sekolah Man Model, pakai jilbab. Karena diskusi dengan saya beliau dia kalah. Kemudian dia memutuskan untuk baptis. Kemudian yang pertanggungjawabkan baptis itu saya, karena waktu itu saya misionaris. Kemudian sudah dikirim surat lamaran ke kantor pusat di Jakarta. Akhirnya saya mendapat SK secara resmi sebagai pendeta muda di gereja Metro, sekaligus sebagai guru agama. Saya sudah sempat memurtadkan Astuti, kemudian Maimunah, siswi SMP, murtad juga, dan keluarganya datang cari, mana pendeta yang ada baptis ini anak ini. Kemudian saya pasang dada dengan bangga, saya yang bertanggung jawab.
Teman-teman, kalau kita mendengar kisah dari mualaf ini dan tanpa berpikir keras sekalipun, maka sebenarnya sudah begitu jelas bahwa ini kebohongan yang terlalu mudah untuk dikoreksi. Saya pikir kita tidak perlu menjadi terlalu jenius untuk mengambil kesimpulan bahwa ini benar-benar sudah nyata sekali kebohongannya. Tapi saya heran teman-teman, ini kenapa orang-orang yang ada di dalam video tersebut yang mendengarkan kisah dari mualaf ini, mereka ini polos sekali, seperti nggak punya pikiran dan nalarnya seperti tidak berfungsi. Tapi oke lah teman-teman, saya akan bantu mereka supaya nalar mereka berfungsi kembali dengan cara membongkar kebohongan-kebohongan mualaf yang mengaku mantan pendeta ini. Yang pertama teman-teman, mualaf ini mengaku pernah kuliah di Unclub di Universitas Kelabat, walaupun tidak sampai lulus. Dan setelah saya selidiki, ternyata di Unclub itu tidak ada yang namanya Fakultas Teologi. Kalau teman-teman tidak percaya, cek aja langsung di websitenya. Sekarang kan universitas, kampus, sekarang kan bisa dicek kebenarannya di dalam internet. Sekarang zaman sudah canggih, jadi jangan bodoh lah gitu mau dikibulin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dan yang kedua teman-teman, setahu saya di Jakarta itu tidak ada yang namanya gereja Metro Advent. Kalau saya salah boleh dikoreksi. Karena setahu saya yang ada di Jakarta itu adalah Polda Metro Jaya, bukan gereja Metro Advent. Gereja Metro Advent itu adanya di NTT, di Nusa Tenggara Timur, bukan di Jakarta. Jadi sebenarnya ini saja sudah keliru. Lalu teman-teman, mualaf ini juga tidak sampai lulus di Unclub, tetapi anehnya beliau bisa menjadi pengajar di sekolah SD dan SMP. Bukankah mengajar itu harus punya dasar ataupun basic pendidikan terlebih dahulu? Setidaknya harus lulus S1 ataupun sarjana pendidikan, baru bisa mengajar. Jadi bagaimana mungkin Bapak ini kuliah pun tidak selesai, tapi ngaku pernah menjadi guru? Tentu tidak semudah itu teman-teman. Dan lagi pula setelah saya cari tahu dan saya cek baik di Google, bahkan juga saya tanya teman-teman saya yang ada di Manado, mereka sama sekali tidak pernah menemukan yang namanya sekolah rapi ataupun sekolah walker. Jadi sebenarnya Bapak ini mengajar di sekolah yang ada di planet mana? Karena di Manado ini tidak pernah ditemukan nama-nama sekolah ini. Yang berikutnya teman-teman, mualaf ini diangkat menjadi misionaris dan sempat memurtadkan seorang siswi bernama Astuti. Lalu tiba-tiba ia mendapat SK dari kantor gereja pusat di Jakarta untuk diangkat menjadi pendeta muda. Ini nyambungnya bagaimana teman-teman? Kuliah saja tidak lulus, kok tiba-tiba bisa diangkat menjadi pendeta muda? Padahal syarat menjadi pendeta itu minimal kamu harus punya gelar basic teologi terlebih dahulu. Nah sementara mualaf ini lulus kuliah pun tidak, mengenyam pendidikan teologi pun tidak pernah. Kok bisa tiba-tiba dapat SK diangkat menjadi pendeta muda? Oke teman-teman, kita akan lanjutkan kembali videonya dan kita akan melihat apa sih yang menjadi alasan dari beliau ini yang akhirnya memilih menjadi mualaf. Akhirnya saya mundur dari kependetaan sekaligus dari guru dengan alasan saya ingin kembali ke gereja semula. Akhirnya saya sudah keluar dan saya kerja di MTC Megamas Manado sebagai cleaning service 2014. Itu UMP masih 1.050.000. Kalau dulu saya pernah berkhutbah di mimbar, saya juga pernah buat KKR. Insya Allah dengan pertolongan Allah jadikanlah saya seorang dai. Jadi saya bercita-cita menjadi seorang dai karena ingin mengembalikan yang tadi orang yang sudah saya murtadkan. Jadi tanggung jawab bagi saya. Kemudian saya berdoa tiap malam, setiap jam 12 saya bangun minta istri. Saya berdoa dan kalau boleh istri ini dia mampu membimbing saya waktu itu karena Islam ini masih baru. Jadi akhirnya dipertemukan lewat Facebook, orang Sangir, Peta, Muslim. Dia lulusan Stein Manado, guru agama Islam.
Nah, ini dia masalahnya teman-teman. Ternyata alasannya masuk Islam, beliau ingin menjadi seorang dai atau dengan kata lain menjadi seorang penceramah. Kalau kita kaji alasan mualaf ini dengan kisahnya yang mengaku mantan pendeta, sebenarnya kita sudah bisa membaca motivasi di balik kenapa ia mengaku mantan pendeta. Karena memang fenomena ini kan lagi laris di kalangan muslim. Teman-teman bisa lihat berapa banyak ustadz-ustadz mualaf yang sekarang yang sukses menjadi penceramah karena mereka mengaku mantan pendeta, mantan misionaris, bahkan juga menjual kekristenan, mengutip ayat-ayat Alkitab, sehingga ini adalah cara yang tepat untuk menaikkan nilai jual. Padahal kalau kita telusuri orang-orang yang mengaku mantan pendeta yang mualaf ini, rata-rata orang ini tidak pernah bisa menunjukkan bukti rekam jejak pendidikannya yang tidak jelas. Contohnya Ustadz Bangun Samudra, Stephen Indra Wibowo, Ustadz Joko Subandi, Ustadz Kainama, Ustadz Yaya Waloni, banyak orang-orang tersebut yang mereka menjual kekristenan dan akhirnya terbukti mereka sukses di agama mereka yang baru. Nah teman-teman, bisa jadi mualaf ini terinspirasi dari ustadz-ustadz ini. Karena dia tahu bahwa hidup itu tidak gampang, apalagi tadi basicnya ia pernah bekerja sebagai office boy. Nah, kalau pekerjaannya yang ini saya yakin mualaf ini jujur teman-teman. Alasan yang kedua kenapa orang ini mualaf teman-teman adalah untuk mencari istri yang muslimah yang bisa membimbing dia. Dan katanya beliau sudah mendapatkan istri tersebut melalui sosial media Facebook. Jadi teman-teman, dari dua alasan mualaf ini saja kita sudah bisa berpikir apa yang menjadi motivasi sebenarnya sehingga orang ini menjadi mualaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.